Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit mengulas atau sedikit membagikan tips kepada kalian semua, sekedar sharing saja ini tentunya tentang tips memilih hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Nah, hari raya Idul Adha ini atau hari raya kurban identik dengan ritual penyembelihan hewan kurban yang memiliki dua makna, yaitu yang pertama sebagai ibadah serta pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media hewan yang akan disembelih atau yang akan dikorbankan. Sementara yang kedua yaitu makna sosial yang terwujud lewat pembagian daging kurban khususnya kepada kaum duafa ataupun kaum yang membutuhkan. Jadi hari raya Idul Adha ini memiliki dua makna. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua makna sosialnya untuk bersedekah kepada kaum sesama. Nah, oke. Biasanya kebutuhan akan hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba ataupun kerbau dengan spesifikasi sesuai dengan persyaratan dalam Islam akan meningkat menjelang Idul Adha. Harga sejumlah jenis hewan kurban juga akan ikut menunjang. Lantas, bagaimana cara kita memilih hewan kurban yang berkualitas baik sesuai dengan syariat agama Islam? Hal ini perlu diperhatikan agar masyarakat tidak salah dalam memilih hewan kurban ketika permintaan di pasar melonjak. Oke, langsung saja kita simak video di bawah ini. Oke, yang pertama ini memilih hewan kurban yang sehat. Nah, bagaimana caranya mengetahui ciri-ciri hewan-hewan yang memiliki keadaan sehat? Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama bulu bersih dan mengkilat, yang kedua gemuk dan lincah, yang ketiga muka cerah, yang keempat nafsu makan baik, dan yang terakhir tidak kurus. Oke. Yang kedua, memilih hewan yang tidak cacat atau tidak memiliki luka ataupun tidak mengalami sakit. Yaitu yang pertama, tidak buta, yang kedua tidak pincang, yang ketiga telinga hewan tidak rusak. Maksudnya di sini sesuai yang dijelaskan oleh para ulama, sesuai kesepakatan para ulama bahwasanya bekas ertak atau tindik atau penanda lainnya yang diletakkan di atau yang dipasang di telinga sapi biasanya itu dianggap bukan suatu kecacatan. Dan selanjutnya jantan atau tidak dikastrasi atau kebiri. Dan yang terakhir testis atau buah zakar masih lengkap, memiliki dua bentuk dan letak simetris. Yang selanjutnya dia memilih hewan kurban yang sudah cukup umur. Nah, salah satu syarat hewan yang bisa dikorbankan adalah sudah cukup umur. Nah, berikut batas minimal umur hewan kurban yang sesuai dengan jenisnya. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah sapi. Jadi sapi harus atau bisa berumur lebih dari 2 tahun, ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Nah, meskipun tidak diwajibkan, masyarakat diimbau sebaiknya mengorbankan hewan yang jantan. Hal ini dianjurkan karena hewan-hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba yang betina dibutuhkan keberadaannya untuk menjaga populasi menyuplai kebutuhan daging ini. Oke, jadi kesimpulannya tips memilih hewan kurban ini yaitu yang gemuk dan tidak cacat. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit ulasan tips dari kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga dengan tips ini ataupun dengan video ini kita dapat sharing bersama dan tentunya tidak merugikan satu sama lain. Oke.
Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan komen di bawah untuk tentunya untuk koreksi bagi kami. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.